Salam jumpa kembali sahabat Rema yang terkasih dalam Rema Renungan Harian Misafa. Hari ini, hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 merupakan hari Kamis pekan biasa ke-13. Kita akan merenungkan sabda Tuhan dari bacaan Ekaristi untuk Ekaristi hari ini. Bacaan pertama dari kitab Amos bab 7 ayat 10 sampai dengan 17. Bagaimana Nabi Amos ditolak pewartaannya di kerajaan utara oleh Yerobeam melalui Imam Amasya, imam di Betel. Dan dari bacaan Injil kita akan mendengarkan bagaimana kisah Yesus menyembuhkan seorang yang sakit lumpuh. Sahabat Rema yang terkasih, Nabi Amos itu merupakan Nabi Israel yang hidup pada abad ke-8 sebelum Masehi. Ia berasal dari Tekoa, wilayah Yehuda, terletak 16 km sebelah selatan dari Yerusalem atau 6 km dari Bethlehem. Desa yang ditempati atau Tekoa ini merupakan desa pertanian yang sangat subur. Bahkan ia sendiri seorang mengatakan bahwa saya bukan seorang nabi tapi pencari buah hutan. Ya, pekerjaannya ya peternak dan pemelihara pohon kurma atau tadi dikatakan pencari buah hutan. Ia datang dari kerajaan selatan, dari yang dipimpin oleh Raja Uzia, datang ke kerajaan utara yang saat itu pada zaman Nabi Amos itu dipimpin oleh Yerobeam dengan imamnya Imam Amasya, imam di Betel. Nah, kerajaan utara ini sungguh waktu itu sedang mengalami kejayaan. Bagaimana ekonominya maju, militernya maju, politiknya maju. Akan tetapi banyak ketidakadilan sosial yang terjadi. Perdagangan internasional yang dilakukan justru hanya untuk mendapatkan keuntungan bagi para penguasa. Juga terjadi perampasan tanah-tanah milik orang miskin. Yang lebih lagi juga upacara-upacara keagamaan dilakukan tetapi hanya klise atau semu, sedangkan tidak diiringi dengan sikap hidup yang baik, moralitas yang baik, atau dengan kata lain sifat hidup mereka penuh dengan kefasikan. Disitulah Nabi Amos hadir untuk menyatakan tanda-tanda penghakiman, tanda-tanda dan akan runtuhnya atau kesudahan bagi kerajaan utara. Tanah mereka akan hilang, umat akan diusir, pemimpin atau para pemimpin hancur oleh karena perang. Maka ia menyerukan bagaimana kuasa dan kasih serta keadilan Allah itu harus dijunjung dalam kehidupan yang nyata. Ibadat mereka itu tidak berkenan jika tidak didasari pada sikap hidup dan hati yang bertobat dan iman yang hidup. Itu inti pewartaan dari Nabi Amos pada zaman Raja Yerobeam oleh Imam Amasya itu. Dan Nabi Amos ditolak. Pergilah, hai penglihat, pergilah ya ke tempat asalmu, ya ke Tekoa, ke kerajaan selatan. Tapi ya sebagai nabi ia terus mewartakan kabar itu atau pemberitaan atau nubuat itu kepada Raja Yerobeam dan seluruh rakyat supaya bertobat. Di sini kita melihat bagaimana kehidupan kerajaan utara itu baik, jaya ya, tetapi secara fisik ya atau secara manusiawi dilihat seperti itu, tetapi ada sesuatu yang kurang. Kalau saya membahasakan, itulah kelumpuhan rohani dari Raja Yerobeam beserta juga seluruh rakyat ya waktu itu. Karena terjadi ketidakadilan sosial, moralitas yang tidak baik, atau juga peribadatan upacara-upacara yang hanya semu, yang palsu. Kelumpuhan rohani, meski secara fisik, secara manusiawi, secara indrawi mungkin terlihat baik, terlihat jaya. Dan ketahuilah itu semacam kehidupan yang timpang, yang tidak seimbang, atau bahkan sebenarnya kehidupan yang semu.
Demikian juga itu seiring dengan bagaimana Yesus ketika menyembuhkan orang yang sedang lumpuh. Yesus tidak hanya menyembuhkan fisiknya supaya ia bisa sehat, supaya ia berjalan. Maka Yesus mengatakan, dosamu sudah diampuni. Kesembuhan rohani itu menjadi sangat penting, sehingga berefek kepada kesembuhan fisiknya. Dan ini menjadi permenungan bagi kita masing-masing. Bagaimana seharusnya kita juga mengalami kalau saat ini merasa fisik kita mungkin kuat, fisik kita sehat, ya, pandemi sudah ya reda gitu ya. Lalu kita merasa sehat, tetapi kembali, apakah rohaniku juga menjadi sehat? Saya mendengar beberapa paroki, semoga tidak terjadi pada paroki Anda, umat sulit juga kembali untuk mengadakan perayaan Ekaristi secara offline. Juga mungkin khususnya kaum muda, nih saya menyapa khusus kaum muda, ya, nyaman dengan perayaan Ekaristi online karena tanpa persiapan yang panjang misalnya ya, bisa lalu merayakan perayaan Ekaristi membuka HP, membuka laptop, gadget. Sedangkan sebenarnya perayaan Ekaristi offline itu tidak tergantikan karena ada hal yang tidak kita dapatkan ketika secara online. Maka ketika ini sudah dibuka, kesempatan itu sudah baik untuk kita kembali kepada gereja dengan segala dinamika, ada kegiatan-kegiatan yang sudah mulai hidup di gereja. Mulailah kita membangun rohani kita dengan hadir, dengan terlibat di dalam kehidupan menggereja. Mari saudara-saudariku, sahabat Rema yang terkasih, mulai kembali dengan situasi yang lebih baik, pandemi yang sudah mulai reda. Kita kembali membangun rohani kita yang mungkin selama ini lumpuh akibat pandemi, akibat situasi. Kita membangun kesehatan rohani kita, bukan hanya fisik kita. Kedua-duanya harus seimbang supaya hidup kita menjadi lebih hidup, iman kita juga menjadi lebih hidup dalam kehidupan ini. Mari ini menjadi perjuangan, menjadi usaha kita bersama masing-masing untuk kita semakin bisa memuji, menghormati, mengabdi Tuhan dengan lebih penuh sukacita, penuh dengan semangat dan harapan. Juga untuk melayani jiwa-jiwa orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kita. Semoga itu yang menjadi perjuangan kita. Mari kita mohon berkat dari Tuhan. Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, keluarga kita, usaha dan niat-niat baik kita, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Keluarga kudus Yesus Maria Yusuf, terangilah kami, lindungilah kami, selamatkanlah kami. Amin. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.